Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Agisna yang berasal dari SMP Negeri 2 Garawangi, akan membacakan cerpen yang bertema COVID-19 dengan berjudul Kehilangan Seseorang. Sinar matahari mengusik wanita cantik yang sedang terlelap. Merasa terganggu dengan sinar yang menembus kelopak mata, Mikasa terpaksa untuk bangun. Terdapat mata panda di wajah Mikasa, menandakan Mikasa kurang tidur saat ini. Brak! Suara bantingan pintu membuat Mikasa menoleh ke arah pintu. Pintu yang dibuka-buka tiba-tiba oleh abangnya membuat Mikasa jengah. Sebenarnya sudah biasa Mikasa melihat abangnya seperti itu. Tapi rasa jengahnya terus-menerus bertambah. Capek aku tuh lihat abang pas aku bangun. Apalagi abang buka pintunya gak salam dulu, protes Mikasa. Maaf, nanti abang beliin es krim, cengir Levi. Dengan rasa berat hati, Mikasa memaafkan abangnya. Kakak adik pasti pernah mengalami yang seperti ini. Sering ribut karena hal sepele dan sering memaafkan dengan rasa berat hati. Levi mendekati sang adik tercinta dan ikut duduk di kasur Mikasa. Dek, mau ikut abang ngecamp gak? Ajak Levi. Ajakan yang menurut Mikasa menarik langsung membuat ujung sudut bibir menjadi senyuman yang manis. Ayo, kapan? Tanya Mikasa. Sekarang, nanti jam 2 kita berangkat. Siap-siap kamu. Ucap Levi lalu bangun meninggalkan kamar Mikasa. Mikasa hanya mengangguk mengiyakan ucapan abangnya. Lantas Mikasa ikut bangun dan menyiapkan barang yang akan dibawa. Perut mungil Mikasa sudah memanggil untuk diisi. Dibukanya tudung saji dan mengambil beberapa makanan yang ada. Satu suapan telah masuk ke dalam mulut dan perut. Terus Mikasa lakukan sampai suapan terakhir. Kenyangnya, ucap Mikasa sambil mengelus perut mungilnya. Habis makan kamu, Sa? Tanya nenek. Mikasa menoleh ke arah belakang dan di sana terdapat nenek yang sedang melihatnya. Iya, Nek, jawab Mikasa. Mikasa melihat nenek dari bawah sampai atas. Penampilan yang berpakaian begitu rapi tidak seperti biasanya membuat Mikasa kepo. Nenek mau kemana? Kok rapi banget? Tanya Mikasa. Nenek mau kontrol, mau ikut kamu? Tanya nenek. Mikasa menggelengkan kepalanya mengisyaratkan gak mau. Mikasa mau ngecamp bareng abang, jadi gak ikut. Gak boleh! Siapa yang izinin kamu ngecamp? Tanya Mama tiba-tiba dan datang tiba-tiba. Ngomong-ngomong, Mama kapan nongolnya? Perasaan tadi di sini cuma nenek doang, oceh Mikasa. Gak usah ngecamp. Lagi pandemi gini mau ngecamp. Nenek juga ngapain kontrol? Protes Mama tanpa menjawab pertanyaan Mikasa. Nenek udah lama gak kontrol-kontrol lagi. Jadi nenek mau sempetin sekarang, jawab nenek. Sekarang lagi zamannya corona, Nek. Nanti gimana kalau dituduh corona padahal enggak? Kan ribet nantinya. Terus Mikasa, jangan ngecamp. Perintah Mama sambil menunjuk ke arah Mikasa dengan mimik muka menyeramkan. Iya, gimana nanti? Jawab Mikasa dan langsung berlari meninggalkan Mama dan Nenek di dapur. Tok-tok. Abang, buka dulu pintunya, perintah Mikasa sambil mengetuk pintu. Masuk aja, perintah Levi di balik pintu. Tanpa tunggu lama, Mikasa membuka pintu kamar Levi dan langsung masuk ke dalam kamar. Terdapat Levi yang sedang bersantai memakai celana pendek dan kaos putih polos. Ditambah suara musik yang tak terlalu kencang. Mikasa menghampiri Levi yang sedang tiduran di kasur dan langsung ikut menghempaskan tubuhnya ke kasur Levi. Aku dimarahin sama Mama karena kita mau ngecamp. Terus katanya jangan pergi, diam aja di rumah, ucap Mikasa.
Levi yang tadinya menatap langit-langit kamar langsung merubah posisi menatap Mikasa. "Aih, kenapa kamu ngomong sama mama? Kan biasanya kita ngomong sama ayah, Dek," ucap Levi sambil menggaruk rambutnya yang tak gatal. "Aku nggak ngomong sama mama. Tadinya aku ngomong sama nenek. Tapi tiba-tiba mama nongol tanpa disuruh. Ya jadinya ketahuan," jawab Mikasa lesu. Levi membangkitkan tubuhnya dan hendak keluar dari kamarnya. "Abang mau ke ayah." "Ayah di mana?" tanya Levi to the point. "Di depan," jawab Mikasa. Satu angkatan jempol mengarah Mikasa menandakan oke. Dihampirinya sang ayah yang sedang memberi makanan untuk burung-burung tersayangnya. "Ayah!" panggil Levi dengan intonasi tinggi membuat ayah kaget dengan suaranya. Dielus-elus dadanya sambil menggerutu dengan sikap anaknya yang tak berubah-ubah. "Manggilnya pelan-pelan aja ya. Papa takut mati kalau giniin terus sama kamu," ucap ayah. Digaruknya kening Levi yang tak gatal. "Maaf ayah, tapi gak bakal mati kok ayah mah. Ayah kan strong," ucap Levi sambil memperlihatkan otot ayahnya. Ayah hanya mengangguk-angguk mengiyakan ucapan anak keduanya. "Ada mau apa?" tanya ayah. "Udah tahu ya ayah kalau Levi kesini kalau ada maunya," ucap Levi dengan cengiran menyebalkan. "Iya, malahan hafal banget," ucap ayah sambil mengetuk-ngetuk kepalanya dengan telunjuk. "Aku sama Mikasa mau ngecamp. Boleh ya?" ucap Levi memohon. "Boleh. Asal langsung pulang habis ngecamp. Jangan keluyuran lagi," perintah ayah. "Sudah aku duga. Ayah selalu membolehkan apa yang ku mau," ucap Levi keras. Ayah izininnya yang menurut ayah positif. Tapi kalau negatif kayak mabuk-mabukan atau apa, ayah langsung coret dari kakak, kata ayah tanpa mengalihkan pandangannya ke arah Levi. Iya, ayah emang the best." Suara deruman mobil dari arah depan membuat Mikasa bangkit dan menghampiri arah suara. Terdapat nenek, ayah, mama, dan abang Kenny, kakak pertama, sedang memanaskan mobil. "Nenek, jadi ke sana?" tanya Mikasa. Spontan semua orang menoleh ke arah Mikasa. "Iya, Sa," jawab nenek. Mikasa hanya mengangguk, mengerti tanpa menjawab dengan suara. "Ayo Nek, berangkat," ucap Kenny. "Hati-hati di jalannya Nek," ucap Mikasa sambil mencium punggung tangan nenek. Nenek tersenyum dan mengangguk. Dihampirinya Kenny lalu masuk ke dalam mobil. Dilihatnya mobil milik Kenny semakin menjauh. Mama dan ayah sudah masuk ke dalam, tapi Mikasa tetap diam di tempat. Entah perasaan apa ini, perasaan yang tiba-tiba datang tanpa disuruh. Bukan perasaan yang sedang jatuh cinta, tapi perasaan yang tidak baik seperti akan ada yang terjadi di luar nalar. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa, ucap Mikasa sambil mengusap mukanya kasar. Di teras depan, Mikasa melihat Levi yang sedang memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Setel kaos hitam polos dan celana pendek hitam menambah aura ketampanan Levi meningkat. Tapi tetap saja, di mata Mikasa, Levi seperti titan abnormal gila. "Apa lihat-lihat?" tanya Levi membuyarkan lamunan Mikasa. "Ngapain lihat-lihat abang, jelek gitu?" ejek Mikasa. "Cih, sini kasih barang-barangnya sama abang." Spontan Mikasa memberikan barangnya ke Levi. Diterimanya barang Mikasa, lalu masukkan ke dalam mobil. Menurut Mikasa, semuanya sudah beres dan langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan. Tapi, "Woi Dek, ngapain duduk di situ?" tanya Levi. Mikasa yang heran dengan pertanyaan Levi langsung mengerutkan keningnya. "Kamu yang nyetir, abang males bawa," kata Levi memberikan kunci mobilnya. "Masa Mikasa sih bang?" gerutu Mikasa.
Udah keluar sono, abah yang duduk di sini. Ucap Levi mendorong tubuh Mikasa keluar. Dengan berat hati, Mikasa keluar dan menuruti keinginan abangnya. 30 menit di perjalanan kini sudah sampai di tempat tujuan. Dilihatnya dari kanan sampai kiri begitu ramai meskipun sedang pandemi begini. Sedangkan Levi sedang mengeluarkan barang yang tadi dibawa. Dihampirinya Mikasa yang sedang duduk tanpa memperdulikan celananya yang sudah kotor karena tanah. Mikasa, panggil Levi. Nama yang dipanggil spontan menoleh. Apa? Tanya Mikasa. Bantuin abang bawa barangnya, perintah Levi sambil menarik tangan kanan Mikasa tanpa menunggu jawaban dari sang empu. Di lain tempat, Kenny sedang menunggu nenek selesai kontrol, tapi kelama-kelamaan membuat Kenny bosan. Lama benar, bosan aku nih, tidur aja gitu. Tanya Kenny ke diri sendiri. Tapi takut kebablasan. Mending kalau cuma merem. Nanti kalau ngorok gimana? Ya maulah. Lagi-lagi Kenny mengoceh ke diri sendiri. Ganteng, tapi gila. Ucapan dari seseorang membuat Kenny malu. Aku dianggap gila ya sama mereka? Tanya Kenny sadar dengan apa yang dilakukannya. Pak Kenny? Tanya seseorang. Nama yang dirasa mirip dengannya membuat kepala Kenny mengangkat dan melihat seorang perempuan berpakaian seperti perawat memanggilnya. Iya, jawab Kenny. Pak Kenny, cucunya Ibu Carla? Ucap suster. Iya, ada apa dengan nenek saya? Tanya Kenny lagi penasaran. Tolong ikut saya, ada yang mau dokter katakan, ucap suster. Kenny mengangguk, tapi otaknya terus bertanya, ada apa ini? Tanpa pikir panjang, Kenny mengikuti suster yang sudah berjalan di depannya. Dibukanya pintu ruangan yang akan Kenny tuju. Dilihatnya dokter yang sedang duduk di kursi miliknya, sedangkan nenek berbaring di brankar. Dihampirinya dokter yang sedang menunggu dirinya. Ada apa ya dok? Tanya Kenny penasaran. Langsung saja. Jadi gini, nenek Anda didiagnosa terkena COVID-19. Ciri-cirinya sudah persis dengan COVID seperti batuk tanpa henti dan sesak nafas. Kami sarankan untuk membawa nenek kamu ke rumah sakit umum. Karena di sana perlengkapannya lengkap dibandingkan di sini. Nanti kami antarkan dengan ambulans, ucap dokter. Penjelasan yang diucapkan dokter membuat Kenny berdiam diri. Hanya untuk mengucapkan satu kata pun begitu susahnya. Gimana Pak Kenny? Tanya dokter. Spontan Kenny menggelengkan kepalanya tak percaya. Nenek saya tidak terkena COVID dok. Dan ciri-ciri yang dokter ucapkan itu tidak ada kaitannya dengan COVID. Dokter yang biasanya juga tahu kalau ciri-ciri yang dokter katakan itu cuma penyakit jantung biasa, bukan COVID. Ucap Kenny mencela perkataan dokter. Ini masih belum pasti, tapi lebih baiknya untuk tes terlebih dahulu. Ucap dokter meyakinkan Kenny. Tapi gimana? Kalau semisalnya nenek saya tidak terkena COVID, tapi pas dibawa ke sana malahan terkena COVID. Lagi-lagi Kenny membantah perkataan dokter. Biarkan dokter menyebut dirinya egois daripada nyawa neneknya hilang karena tuduhan. Maafkan saya Pak, tapi kami harus membawa nenek Anda ke rumah sakit yang kami tuju, ucap dokter final, lalu meninggalkan Kenny sendirian di ruangan. Kenapa jadi gini sih? Tanya Kenny frustasi. Diambilnya handphone di saku celana dan menelpon ayah untuk memberitahukan apa yang terjadi sekarang. Assalamualaikum ayah, ucap salam Kenny. Ayah merenungi apa yang diceritakan Kenny lewat telepon tadi. Bohong jika ayah tidak terkejut. Malahan ayah hampir pingsan di tempat hanya karena nenek diduga positif. Ayah sudah menyuruh Kenny untuk mengikuti anjuran yang dokter ucapkan.
meskipun susah untuk diterimanya. Kemungkinan besar nanti bakalan ada orang-orang yang akan membicarakan tentang tuduhan yang belum benar itu. Ditambah lagi, ayah belum menceritakan kepada mama apa yang terjadi dengan nenek. Ayah hanya takut jika nanti mama tahu semua yang ditakuti terjadi. Aku bicarakannya bareng Mikasa sama Levi aja. Biar semua tahu, ucap ayah mengakhiri debat pikirannya. Kenny, nenek mau dibawa kemana sama ambulans? Tanya nenek penasaran. Kenny yang diberi pertanyaan seperti itu hanya diam tanpa menjawab. Sebenarnya sudah beberapa kali nenek menanyakan hal yang sama. Namun, Kenny tidak tahu harus menjawab seperti apa. Diusapnya tangan nenek lembut. Kenny tidak ingin kehilangan nenek yang Kenny sangat-sangat Kenny cintai. Meskipun Kenny tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Diturunkannya berangkar yang ditiduri nenek dan langsung membawanya ke ruangan isolasi. Orang yang bertugas membawa nenek membuat nenek kaget. Sebab pakaian yang orang itu pakai adalah petugas yang menangani COVID. Rasa sedih di benak Kenny kian bertambah saat melihat raut wajah nenek yang begitu kaget sama apa yang terjadi padanya. Rasa sesal juga ikut menghampirinya. Mungkin ini semua gak terjadi. Sebuah kalimat penyesalan yang terus-menerus menghantui dirinya sampai sekarang. Memang benar, nasi sudah menjadi bubur seperti sekarang. Yang harus Kenny lakukan sekarang hanya berdoa memohon bantuan kepada Allah agar semua baik-baik saja. Kakak beradik yang sudah bersenang-senang kemarin kini sudah pulang. Dikeluarkan barangnya di dalam bagasi dan langsung dibawanya ke dalam. Assalamualaikum, aku sama abang udah pulang, ucap salam Mikasa. Waalaikumsalam Sa, gimana asik? Tanya ayah. Asik banget ya, jawab Mikasa sambil memberikan jempolnya ke hadapan ayah. Sehabis mandi, ayah ngomong. Kita kumpul di ruang tamu, ucap ayah dan meninggalkan tempat yang semula dia duduki. Kerutan di kening Mikasa membuat dirinya bertanya-tanya. Ayah ngomong apa deh? Tanya Levi yang ikutan kepo apa yang terjadi sama ayahnya. Gak tahu aku juga, jawab Mikasa cepat. Selesai bersih-bersih, Mikasa menghampiri ayahnya di ruang tamu, seperti apa yang diperintahkan ayah padanya. Terdapat abang, mama, dan juga ayah tentunya. Mikasa duduk di sebelah abangnya. Mumpung semua sudah ada di sini, ayah bakalan kasih tahu apa yang terjadi dengan nenek, ucap ayah ragu-ragu. Nenek diduga positif corona. Saat ini nenek dibawa ke ruang isolasi. Kemungkinan besar hasil tes bakalan keluar besok. Jika hasilnya negatif, kita minta untuk nenek dipulangkan, ucap ayah menyelesaikan ucapannya. Jadi, ayah bohong. Yang kemarin ayah bilang sama mama, kalau nenek lagi nginep di hotel karena pulangnya kemalaman itu, bohong? Tanya mama kecewa. Maaf mah, ayah gak tahu harus bilang apa kemarin, ucap ayah. Dipeluknya mama oleh ayah membuat tangisan mama pecah di pelukannya. Sedangkan Mikasa hanya diam saat mendengar ucapan ayahnya. Jadi benar, perasaan yang tidak enak siang itu benar-benar terjadi. Tapi kenapa harus hal yang seperti ini? Ucap Mikasa dalam hati. Levi juga sama seperti Mikasa, hanya berdiam diri saat mendengar ucapan ayahnya. Hanya ucapan bisa membuat tubuh Levi mendadak kaku. Kabar yang begitu duka membuat seorang mama menangis. Tentu saja menangis, karena isi dari kabar duka terdapat tokoh utama yang diperankan oleh ibunya sendiri. Sekarang kita jangan sampai lewati sholat 5 waktu. Karena sesering apapun kita berdoa, tapi sholat kita masih bolong.
doa itu tidak sampai-sampai. Makanya kita mulai dari sekarang. Taati agama dan berdoa untuk kesembuhan nenek. Ucap ayah memutuskan keheningan di ruangan ini. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Kini saatnya membuktikan apakah benar nenek terkena COVID-19 atau hanya dugaan semata. Yang dibolehkan mengetahui kabar ini pertama kalinya hanya ayah dan mama. Sedangkan Mikasa, Levi, dan Kenny menunggu di kantin rumah sakit. Saat ini, kakak beradik berdiam tanpa ada yang membuka suara. Yang biasanya bercanda, kini hanya diam. Deringan ponsel milik Kenny membuat semua mengalihkan pandangannya ke arah Kenny dan memasang pertanyaan siapa. Ayah, jawab Kenny yang mengerti pertanyaan isyarat itu. Waalaikumsalam. Iya, Kenny kesana, ucap Kenny dan memutuskan sambungan telepon. Gimana? Tanya Mikasa penasaran. Kita disuruh kesana dulu sama ayah, jawab Kenny. Spontan, Levi dan Mikasa mengangguk bersamaan. Terlihat ayah dan mama sedang duduk di kursi taman. Gimana hasilnya ayah? Tanya Levi to the point. Alhamdulillah, negatif, jawab ayah tersenyum. Alhamdulillah, ucap Kenny, Levi dan Mikasa bersamaan. Tuh kan, apa yang aku bilang? Nenek itu cuma penyakit jantung, bukan corona. Payah kali kau dok, ejek Kenny. Nanti, kalau abang udah jadi dokter, jangan kayak dokter itu. Bikin ngajak ribut soalnya. Oceh Mikasa yang ikut-ikutan mengejek dokter yang mengira neneknya terkena COVID-19 semalam. Kapan kita bisa bertemu nenek? Tanya Levi. Kata dokter, nanti jam 2 nenek dipindahkan ke ruang inap seperti biasa, jawab ayah. Levi hanya mengangguk yang diikuti Mikasa dan Kenny di sebelahnya. Sudah berjam-jam kami menunggu nenek untuk dipindahkan. Dan akhirnya sekarang nenek sudah dipindahkan. Semuanya masuk menghampiri nenek yang sudah dipindahkan ke ruangan inap. Namun tidak disangka-sangka, nenek begitu kurus. Yang dulunya pipi nenek tembam, kini hanya tersisa tonjolan tulang pipi. Bu, maaf kami baru sekarang jenguk ibu, ucap ayah memecahkan keheningan. Namun nenek tidak merespon ucapan ayah. Yang nenek lakukan mengamati ayah dan yang lainnya. Ibu, tanya ayah sekali lagi. Kamu bukannya sudah mati? Tanya nenek yang membuat semuanya terkejut dengan pertanyaan yang nenek lontarkan ke ayah. Secepat itu kan nenek melupakan apa yang terjadi. Ayah tersenyum lalu mengelus rambut nenek halus. Aku gak mati bu, aku masih hidup, jawab ayah. Nenek menggeleng tanda tak percaya. Namun mama sudah menenangkan nenek saat itu. Mikasa dan yang lainnya memilih untuk pulang. Yang menunggu nenek hanya ayah dan mama. Semuanya masih tidak percaya apa yang terjadi dengan nenek sekarang. Perubahan yang begitu drastis menurut kami. Jangan khawatir, nenek bakalan sembuh nanti juga. Kita berdoa aja lagi sama Allah, ucap Kenny menenangkan isi pikiran Mikasa dan Levi. Meskipun Kenny juga berpikiran yang sama. Sudah 4 hari nenek dirawat dan syukurnya nenek sudah bisa dipulangkan sekarang. Mikasa dan Levi hanya menunggu di rumah karena mama tidak mengizinkan mereka untuk ikut menjemput di rumah sakit. Suara mobil milik Kenny terdengar oleh Mikasa karena Mikasa hafal betul dengan suaranya. Bang, itu kayaknya mobil Kenny deh, ucap Kenny lalu beranjak keluar. Benar sesuai dugaan. Mobil itu milik Kenny. Dilihatnya nenek yang duduk di kursi roda. Lagi-lagi nenek bertambah kurus dari sebelumnya. Assalamualaikum nek. Salam Mikasa dan mencium punggung tangan nenek. Namun tidak ada responan dari nenek.
Nenek hanya diam dan menatap Mikasa lesu. Satu tangan diletakkan di bahu Mikasa dan menepuk-nepuk halus. Udah, gak apa-apa, ucap Levi menenangkan Mikasa. Kini sudah 8 hari nenek kembali lagi ke rumah. Namun kondisi nenek tidak juga membaik, melainkan kondisi nenek bertambah buruk. Waktu itu, Mama sudah ingin membawa nenek ke rumah sakit. Namun, nenek menolaknya karena takut jika nenek dibawa ke ruangan itu lagi. Dan akhirnya, yang bisa kita lakukan hanya mengurus seperti biasa dan memanggil dokter untuk datang ke sini. Sekarang, Mikasa sedang berada di kamar mengerjakan tugas yang begitu banyak karena sudah berhari-hari Mikasa tidak mengerjakannya. Bukan karena Mikasa malas untuk mengerjakannya. Tapi waktu Mikasa tahu nenek dituduh positif, membuat Mikasa tidak bisa berpikir. Ayah! Panggilan Mama yang membuat Mikasa terkejut langsung keluar menghampiri Mama. Saat Mikasa berhadapan dengan Mama sudah menangis sekeras-kerasnya. Yang paling terkejut, nenek hanya diam. Dihampirinya nenek dan menggoyangkan tubuhnya pelan. Tapi tubuh nenek mendadak kaku. Tubuh kaku, mulut terbuka dan mata masih terbuka. Itu semua membuat Mikasa ikutan menangis. Ayah dan Levi tak kalah kejutnya dengan mereka. Ya, nenek mati, tanya Mikasa terisak-isak. Levi yang melihat Mikasa menangis tak biasanya, langsung dipeluknya erat-erat, bertujuan ingin menenangkan Mikasa. Namun akhirnya Levi juga ikutan menangis. Didekatinya nenek oleh ayah dan mengusap wajah nenek bertujuan untuk menutup matanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan ayah membuat Mama dan Mikasa bertambah terpukul. Sama dengan Levi dan ayah, meskipun mereka tidak menunjukkannya. Abang Kenny kemana ya? Tanya Levi saat tahu keberadaan Kenny tidak ada saat ini. Bentar, ayah telepon. Jawab ayah lalu beranjak keluar untuk menelepon Kenny. Saat ini di depan rumah menancapkan bendera kuning. Semua orang yang datang ke rumah ini sedang berduka. Lantunan-lantunan doa sudah dibacakan untuk nenek. Kini saatnya kita kehilangan orang selama-lamanya. Meskipun kita tahu manusia akan kembali kepada Sang Pencipta, namun tidak ada yang rela jika orang yang kita cintai tiba-tiba pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Mikasa tak henti-hentinya menangis dengan kepergian nenek. Keranda yang saat ini di depan matanya berisi nenek yang sedang dipangku oleh beberapa orang. Beberapa taburan bunga dan taburan air mata kini sudah mengisi tanah yang menutupi tubuh nenek di dalamnya. Semuanya ikut menangis dengan kepergian nenek. Memang benar, dugaan sementara dan rasa syok yang membuat kita mati perlahan-lahan karena rasa cemas dan ketakutan. Ucap Mikasa tersenyum pahit. Begitu menakutkannya bencana virus corona, sehingga semua khawatir dibuatnya. Walaupun nenek tidak meninggal karena corona, namun nenek meninggal karena ketakutan yang amat sangat, sehingga menyebabkan penyakit jantungnya kembali. Sudah, ikhlaskan saja sekarang. Insya Allah nenek akan tenang. Kita doakan lagi ya. Jangan berhenti mendoakan nenek, ucap ayah menenangkan Mikasa. Tapi kalau semisalnya ayah gak menyetujui apa yang mereka katakan, mungkin nenek masih hidup sekarang, bantah Mikasa. Penyesalan memang datang terakhir. Namun jika itu sudah terjadi, semua tidak bisa berubah, ucap Levi yang ikut menyesal apa yang terjadi sekarang.
Nasi sudah jadi bubur. Itu kata-kata yang saat ini kami alami. Jadi, jangan larut dengan penyesalan. Cobalah kita untuk bangkit dari penyesalan ini. Percayalah, saat kita di jalan Allah, semua akan baik-baik saja. Ucap ayah yang langsung diberi senyuman oleh semuanya. Mikasa memeluk ayah erat dan menangis puasnya, agar rasa penyesalan ini akhir di sini saja. Meskipun nanti Mikasa dan yang lainnya akan ingat dengan hal ini lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.